Nama saya Zakaria, asal Dusun Segamit, kelahirannya Remantai, domisilinya untuk saat ini Desa Pelak Tanah, Mortenang. Kerjaan hari-harinya kebun sawah. Kalau untuk pertanda-tandanya, untuk suara siamang itu paling kalau sekitar jam-jam 6 pagi itu bunyi. Nah, tandanya kita itu udah siang. Nah, kalau untuk perkiraan kita hari-hari, tidak panas, paginya panas, petangnya hujan, itu dia cerah. Kalau untuk jenis owa itu dia untuk di kawasan Semende ini, Tanjung Tiga khususnya Semende lah. Semende luas ini dia belum, ternak habitatnya belum ada di sini. Dia itu jenisnya di tanah panas. Dia itu jenis di Lahat, di Kota Agung, Pagar Alam, daerah-daerah Muara Inim. Habis itu dia harus habitatnya tanah panas. Kalau untuk iklim di Semende ini dia cocok dia. Nah, mungkin untuk makanannya mungkin belum banyak di sini. Ya. Nah, untuk siamang ini kalau cerita-cerita nenek moyang kita dulu, dia itu tidak boleh turunnya ke tanah, tidak boleh merusak-rusak istilahnya tanaman, jenis kopi, sayuran. Kalau dia turun ke tanah itu dia tuh biasanya di atas itu lincah, pas turunnya ya lambat. Kalau lambat itu ya risikonya dia itu ya sikonya dimakan binatang buas. Sikonya lagi kalau ketemu manusia ya dapat ditangkap lah. Apalagi ya dibunuh hasilnya gitu. Nah, binatang itu habitatnya di pucuk, maka dia balik ke bawah. Kemungkinan besarnya dia dimakan binatang buas, jenisnya ya harimau, kucing hutan. Untuk pantang-pantangannya itu memang udah janjinya dari alamnya sama manusia, memang itu dia kalau siamang itu. Kalau cerita-cerita nenek moyang kita dulunya. Untuk siamang itu jenis buah-buahannya itu pohon-pohon kayunya itu kalau yang dekat-dekat sini semantong dia. Yang warna buahnya coklat, daunnya warna putih dia. Nah, habis itu buah-buahan yang di atas itu jenis kayu-kayu itu buah kayu medang. Habis itu pisang-pisang hutan itu bisa lah dia. Dia jenis buah-buahan kayu dia. Kalau untuk di sini untuk istilah kita memburu monyet, siamang, kera, segala macam itu belum ada kita di sini. Sebabnya hewan itu dia ganggu habitatnya, dia ganggu manusia. Dia pun dia setiap waktu itu
tiap hari-hari itu masuk di lingkungan perkebunan segala macam. Dan untuk kita meliharanya itu kemungkinan belum. Sebabnya untuk makanan, sejenis makanannya, tempatnya itu susah gitu tuh, sulit. Apalagi hewan itu makannya buah. Sedangkan kita di sini nih buah-buahan itu ya banyakan kopi. Kalau kita melihara itu ya kemungkinan besarnya pacak mati lah istilahnya. Ya, memang ada beberapa owa ya yang saat ini kita rehabilitasi, yang mana owa itu kita dapat serahan atau titipan dari BKSDA Sumsel, itu yang pertama. Yang ada satu owa itu kita dari Punti Kayu Palembang atau resor BKSDA Punti Kayu. Info yang kami terima itu dulu dia serahan warga yang kemudian diserahkan ke BKSDA Sumsel begitu ya di tahun 2019 itu. Dan kemudian dirawat di resor Punti Kayu BKSDA Sumsel. Karena tidak ada pusat penyelamatan satwa atau pusat rehabilitasi satwa untuk jenis owa di Palembang waktu itu, jadi waktu itu kita sudah berdiri ya pusat penyelamatan satwa ini di tahun 2018, sehingga kami mentranslokasikan owa itu yang dari Punti Kayu ke PPS Alobi ini untuk kita rehabilitasi sampai sekarang begitu. Kemudian ada beberapa juga dulu kita dapat translokasinya itu dari dari Tegal Alur, BKSDA Jakarta, Tegal Alur. Itu ada beberapa owa yang kemudian dititip rawatkan di kita, karena yang owa di kita ini jenisnya owa ungku atau Sumatera, jadi otomatis habitatnya lebih dekat di Bangka Belitung ini daripada di tempat lain, sehingga mereka mentranslokasikan satwanya itu, owanya itu ke PPS Alobi ini. Kalau sekarang jumlahnya ada 3 ekor ya owa kita, dan backgroundnya memang itu hasil peliharaan. Itu hasil peliharaan warga yang memang sudah jinak ya sebetulnya. Dan kami juga saat ini masih mencari tempat atau lembaga konservasi lainnya yang mungkin kita bisa memindahkan mereka ke lembaga konservasi khusus tersebut agar mereka lebih untuk penanganan atau rehabilitasinya lebih memungkinkan mereka untuk bisa dilepasliarkan kembali nantinya. Karena memang mereka ini adalah hasil dari peliharaan masyarakat ya sebelumnya, dan itu sudah terlalu lama. Mungkin ada yang dari bayi juga yang dipelihara begitu kan sampai sudah besar sekarang. Nah itu tentunya kita juga sangat kesulitan ya untuk mengembalikan insting liarnya itu. Dan memang harapannya nanti kami akan mempersiapkan mereka sehingga mereka mudah-mudahan bisa kita lepasliarkan kembali ke alam atau ke habitat aslinya. Itu kita ada prosedur dan pertama kita sebelum dia diserah terima dengan kita minta sejarah dari pemiliknya, dan biasanya kita minta juga hasil kalau peliharaan masyarakat itu kita minta ada semacam riwayat kesehatan ya, apa dia pernah dikasihkan tetanus ya, yang memang disarankan tidak untuk dilepas liarkan. Akan tetapi kalau memang hasil check up dari dokter hewan kita ternyata sehat, itu prosedur kita lepas liarkan dengan proses habituasi. Setelah habituasi beberapa lama, setelah insting liarnya ada, baru kita merencanakan untuk melepas liarkan di habitatnya. Ya, memang satu ekor itu kita tanpa kita sengaja ya. Dulu kita di tahun 2022 kalau nggak salah atau 2023 kita pernah ada kegiatan bersama dengan IAR dan Aspinal, Yayasan Aspinal Foundation. Itu kita melakukan medical check up terhadap owa-owa yang ada di kita ini, gitu kan. Jadi mereka membawa peralatan waktu itu. Tim membawa peralatan dan dibawa ke PPS Alobi ini. Mereka punya X-ray portable
yang dulu kita nggak punya ya. Tapi tim IAR dan Aspinal itu punya dan mereka bawa ke Bangka ini. Kemudian kita lakukan medical check up untuk seluruh owa yang ada di kita. Dan satu owa itu waktu diperiksa tim medical check up ditemukan 1 butir peluru. Peluru mimis senapan angin itu di belakang telinganya. Jadi ketika di X-ray itu baru kelihatan. Selama ini kita nggak tahu ya, karena kita melakukan medical check up hanya melakukan untuk pemeriksaan itu hanya melakukan fisiknya, kita lihat fisiknya aja, terus kita lihat apakah ada luka-luka di tubuhnya begitu kan. Kemudian saat itu langsung dilakukan pengangkatan untuk peluru senapan angin itu ya. Itu kita dulu emang OWA 1 ini yang ada mimis peluru di belakang kuping itu memang dia memang agak kadang-kadang dia agak aktif gitu loh. Jadi memang dia perilakunya agak agresif ketika di dekat manusia gitu. Kadang-kadang enggak juga, tapi dia menunjukkan perilaku yang berbeda dengan OWA yang lain ya. Mungkin sekarang kalau kita lihat udah berapa tahun ini dia lebih tenang begitu ya. Terus sepertinya bekas luka juga sudah bagus gitu kan, nggak meninggalkan luka-luka yang serius begitu. Dan sekarang alhamdulillah kondisinya sudah bagus ya. Kami masih mengembalikan kucing liar dan mudah-mudahan nanti kita bisa translokasikan mereka ke lembaga konservasi lain yang lebih concern di OWA atau bisa kita lakukan pelepasliaran mungkin suatu saat nanti. Sebelumnya kita sudah ada The Aspinal Foundation. Sebelumnya hanya di satu satwa, yaitu siamang, OWA siamang. Akan tetapi dalam tahun kemarin sudah ada kerjasama dengan Dirjen KSDAE menambah jenis spesies, yaitu OWA ungko, untuk dilakukan rehabilitasi ya. Ada di Kota Palembang, PRS The Aspinal Foundation. Penyerahan juga datang dengan kondisi yang dimana dia terjerat jeratan babi. Dia ini sebelumnya itu telah dipelihara juga oleh warga di sana yang menemukan Ken, kemudian diserahkan kepada kami. Terus dengan kondisi yang bibirnya sudah sumbing gitu gara-gara jerat babi tadi, dan juga ada luka di mata. Nah, dia ini ketika datang itu kondisinya baik karena kan sebelumnya dirawat oleh warga. Untungnya hasil dari medical check up itu menunjukkan bahwa dia tidak ditemukannya ada penyakit menular gitu. Ken ini kan pernah sebelumnya punya riwayat dia pernah dipelihara oleh warga. Ini juga menjadi salah satu PR kita karena untuk dilepas liarkan itu kita harus benar-benar memastikan hewan ini tidak mau berinteraksi sama sekali dengan manusia. Nah, jadi mungkin untuk berapa lama dia di sini itu mungkin akan lebih lama ya dibandingkan rekan-rekan si Amang yang misalkan dia emang bukan tadinya itu punya backgroundnya bukan dipelihara gitu. Jadi untuk Gading ini dia merupakan OWA ungko yang dimana telah berada di The Aspinal Foundation ini selama 5 tahun. Gading ini itu merupakan penyerahan yang dimana sebelumnya ini dia dipelihara oleh warga seperti itu. Nah, kemudian saat diserahkan posisi Gading itu dia pemiliknya itu
sudah sakit-sakitan. Jadi tidak bisa merawat gading dengan baik, kemudian diserahkan ke BKSDA, kemudian BKSDA menyerahkan gading ini kepada Daspinal Foundation, di mana kita merawat gading ini secara bersamaan. Gading itu telah dikarantina selama 3 bulan, di mana hasil dari screening tes virus ini menunjukkan bahwa gading mengidap penyakit virus herpes, sehingga dia itu tidak bisa dilepas liarkan sama sekali. Baik, yang pertama dia degradasi ya, degradasi penggunaan lahan untuk kebun, untuk pemukiman. Yang kedua perburuan liar yang anaknya diambil, dilepas dari induknya. Ya, dari perburuan itu ada transaksi jual beli. Keberadaan mereka sangat penting sekali, apalagi jenis owa, jenis yang lainnya juga. Semua mempunyai keterikatan dan keterkaitan yang sangat luar biasa. Ketika itu satu rantai yang hilang, maka akan menjadi bencana bagi kita juga. Makanya kita harus menjaga itu, kita harus menjaga habitatnya, kita harus menjaga hutan yang ada. Kemudian yang paling penting adalah kita harus menjaga satwa liar, bagaimana mereka harusnya di alam, bukan di kandang.